Selamat malam. Malam Pak Albert. Iya, terima kasih. Ya, sambil menunggu, barangkali bisa ada yang berkenan ya memberikan respon di kolom chat atau open mic. Boleh tahu di kota mana gitu ya, bisa diberikan respon, memberikan informasi ada di kota mana, Bapak Ibu sekalian. Sambil kita cek ya, mungkin ada eh, mic atau memastikan kita semua bisa terkoneksi, bisa mengikuti dengan baik malam hari ini. Oke, wow, Gor, Tangerang, Medan, Solo, wah sama-sama dari Solo. Ya, air beriak, tanda tak dalam, air jernih seperti berlian. Izinkan saya memberi salam untuk teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Ya, saya senang sekali bisa berjumpa dan berbagi dengan kawan-kawan semua di tempat ini. Nah, terima kasih buat respon yang telah diberikan. Ya, izinkan saya share screen. Ya, malam hari ini dalam sekian menit ke depan kita akan belajar bersama. Saya malam hari ini akan berbagi bagaimana mengatasi ya tiga tantangan komunikasi yang paling utama dalam dunia bisnis. Perkenalkan malam ini bersama saya Albert Hananto. Saya certified trainer baik PNSP, Neo NLP, hipnosis, hipnoterapis dan professional coach. Ya, pastikan kita semua seperti gelas yang siap diisi, bebas ya, mau masih kosong atau sudah terisi, ya pernah belajar, ya ibaratnya pernah belajar itu sudah ada isinya, tapi pastikan ada sisa ruang supaya kita bisa berdiskusi, ya bisa saling mempertajam, verifikasi, klarifikasi, ya ada sesuatu hal yang kita pelajari malam hari ini. Sebelum saya lanjutkan, saya mau bikin ya disclaimer terlebih dahulu karena waktu yang terbatas dan ada segmentasi yang berbeda ya dari pelajar sampai ke business owner dan hanya waktu yang sesaat ini, maka apa yang saya sampaikan ini bisa jadi hanya sebuah clue atau checklist atau ibarat bumbu itu kalau makanan ya bahan-bahannya disediakan gitu ya. Nah, ini juga bukan rumusan diagnosa dan langsung obat yang cespleng ya, magic gitu ya, langsung langsung menyembuhkan begitu. Ya, dan ini point of view-nya karena background saya dari NLP, hipnosis dan coach. Lalu dalam sesi ini tidak memutuskan, artinya bukan forum konsultasi langsung memutuskan untuk Anda gitu ya. Nah, karena beberapa tools strategi bisa digunakan ya dalam situasi yang berbeda. Nah, malam hari ini sebelum saya awali ya karena background saya sebagai trainer juga,
dalam sebuah pembelajaran itu dimulai dari ketidaksadaran akan ketidakmampuannya. Ya, bagian mana yang dia belum mampu, belum kuasai, dia tidak sadar. Nah, malam hari ini saya hanya kasih clue, ya mungkin kasih gambaran besar puzzle-puzzle yang berharap memancing, men-trigger ya teman-teman semua mulai sadar. Oh, dalam hal ini mungkin saya perlu belajar lagi. Oh, dalam hal ini saya perlu dipertajam lagi. Oh, dalam hal ini ya saya perlu berlatih lagi. Ya, jadi malam hari ini saya ngambil keputusan gitu ya, berada di step kedua ini. Ya, setidaknya memberitahu, men-trigger ya, memberi petanya bagian mana yang perlu dipertajam lagi. Nah, ketika malam hari ini tahu, ya diingatkan, maka dilatih kembali. Tapi dalam berlatih itu, ya kita belum mahir. Ya kadang-kala masih lihat contekan, kadang-kala masih lihat, ya harus mengingat-ingat lagi, ya harus ada salahnya mempraktekkan, dan kemudian dengan berjalannya waktu, dengan berlatih jam terbang, maka kita akan menjadi mahir. Ya, maka apa yang kita lakukan sudah pada posisi di running autopilot ya dari pikiran bawah sadar kita. Nah, itulah step dari mana piawai, legend, master. Nah, kembali kepada tema utama yang akan disajikan. Nah, dalam komunikasi, khususnya komunikasi di dunia bisnis, ketika itu gagal atau kurang optimal, maka ada 3 konsekuensi atau ini yang menjadi tantangan. Ya, ternyata ketika juga dalam sebuah bisnis, kadangkala kemajuannya, kesuksesannya bukan pada seberapa bagus produk itu penting, ya. Lalu juga bukan teknologi yang mutakhir, tapi ada juga 3 ini, ya 3 faktor penentu juga, yaitu oke, okay. Ada kesalahan di slide. Maaf. Ya, jadi ya ada 3 konsekuensi. Yang pertama yang terjadi adalah tim kurang solid. Kadangkala dalam kita berbisnis, dalam kita merunning perusahaan, ya tantangannya tim kita yang kurang solid. Ini bisa terjadi dalam komunikasi di dalam internal ya, presentasi internal. Aplikasinya seperti briefing, memberi feedback, ya itu kita membuat tim jadi kurang solid. Yang kedua komunikasi dalam pitching, ya ketika kita kemudian berkembang perusahaan, ya ada kendala dana dan kemudian kita mencari investor, kita pitching gagal. Kemudian ya beberapa bisnis ya bahkan hampir seluruhnya itu bergantung dananya dari mana? Dari penjualan. Penjualannya rendah. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Dari sisi komunikasi ya kurang jelas. Bahkan di dalam internal kadangkala ada silo mentality. Ya antar departemen kurang bisa berkoordinasi. Lalu dalam pitching ataupun dalam penjualan kita lack of clarity, kurang jelas. Dan ya ini seringkali kontennya bagus, materinya data bagus, tetapi kita kurang koneksi, nggak relate. Ya emotional barrier-nya ada terjadi di sini. Nah, kenapa ini penting dan bagaimana ini bisa terjadi dan seberapa besar dampaknya? Di layar teman-teman semua, ini hanya sebuah gambar. Ya, hanya sebuah gambar.
buat saya, ya, misalkan ini hanya sebuah eh, kenangan, pernah di situ, ya, tenang, sejuk, healing, ngangenin, gitu ya. Tapi gambar ini ketika buat kita semua yang melihat, spontan muncul dalam benak kita, ada berbagai macam, ya, makna. Pak, itu di mana sih, Pak? Itu di Jawa atau di mana? Kenapa? Saya juga butuh healing kok. Atau Pak, duh, kalau di sana sendirian sih ngeri saya. Siapa tahu masih ada masyarakat lokal yang kanibal dan sebagainya. Itu sudah terjamah manusia atau belum sih, Pak? Gitu ya. Nah, dari sekedar gambar ini aja bisa dimaknai bermacam-macam, ya. Gambarnya air, pohon, ya, tapi bisa dimaknai mengerikan atau enak, nyaman, tenang, damai, ya. Nah, seperti gambar ini juga. Nah, ketika ini muncul, seketika di layar teman-teman semua, kira-kira apa yang muncul di benak teman-teman? Bisakah teman-teman satu dua yang memberi respon? Boleh open mic atau tulis di kolom chat. Boleh, mungkin eh, ada yang mau memberikan respon. Segar, manis, enak, energi baru. Wah, ini malah diabetes, ya. Segar, manis, enak, enak, malah lebih, ya. Dessert legit. Oke, terima kasih. Senang sekali dengan partisipasi yang aktif dari teman-teman semua. Nah, itu yang saya maksud ada tidak connect, ya, tidak relate, tidak tidak tersambung, ya. Ketika saya menyajikan gambar ini, ditangkap oleh receivernya ternyata diabetes. Ya, pernah saya cobakan di kelas lain, kolesterol, itu manis, ya, lemak tinggi, ya. Padahal saya sajikan, saya berniat baik. Nah, ini bisa terjadi di mana saja, ya, baik di dalam internal kita briefing, kita merasa ini orang kok lambat sekali, ya. Saya sudah menyampaikan menurut saya jelas, kok dia nangkepnya nggak jelas, ya. Di dalam pitching juga gitu. Kita merasa ini produk saya bagus. Yang menerima investornya, ini produkmu terlalu mahal. Jadi kadang kita paksakan menurut apa yang kita mau berikan. Di dalam komunikasi, ya, ada rumus, saya pakai istilah setelah COVID, ini saya pakai istilah COVID. Ya, kontennya, tapi ternyata ketika kita berkomunikasi itu tidak hanya konten. Visualnya juga menolong. Visual itu bisa bicara soal gestur kita, raut muka kita, ya. Nonverbal itu cara berpikir kita di balik itu. Lalu juga slide presentasi pendukungnya dan bagaimana kita mendeliverikan pesan itu sendiri. Menjadi kemudian apakah kita disenangi atau tidak. Ya, pakai istilah crush sekarang, ya. Jadi akan menentukan, ya. Kenapa? Kita bukan sekedar memberitahu, tapi kita juga ingin mempengaruhi. Bagi yang belajar komunikasi, ya, ini tentu menjadi materi dasar. Ya, di dalam komunikasi public speaking itu pasti mengenal tiga ini. Ethos, pathos, logos. Menjadi pribadi yang berintegritas, gitu ya. Ada pribadi yang bisa dipercaya, disukai tadi. Lalu yang kedua menunjukkan ada empati, peduli. Kita bukan hanya searah, kita juga memperhatikan lawan bicara, ya. Dan logos. Ya, kita memberikan data, fakta. Nah, seringkali di dalam kita pitching, ya, di dalam kita sales, kita fokus pada logosnya, lupa minim pada patosnya. Ya, logosnya misalkan kita bisa bicara, kalau saya sering kali itu kalau ke toko-toko jual handphone, itu mereka langsung
nerocos gitu ya, langsung menyampaikan itu speknya. Pak, ini tipe ini speknya ini, tipe ini speknya ini. Ya, tidak menanyakan kebutuhan yang dicari. Ya, nah bagaimana klik dalam 3 menit? Kenapa? Karena dalam komunikasi seringkali 3 menit ini menentukan. Ya, termasuk sekarang ini sudah semakin cepat. TikTok, ya dulu Reels, ya semakin kita hidup di dalam dunia digital yang semakin cepat scroll. Nggak suka menentukan. Karena ibu dari keputusan adalah perasaan. Dan kadang-kala kita juga tidak punya waktu banyak berhadapan dengan orang penting. Nah, jadi bagaimana secara cepat kita juga menarik perhatian. Ada beberapa hal yang mendasari dulu sebelum case by case. Ya. Seperti membangun rapo. Ya, ini bukan membuat raport untuk anak-anak, ya, tetapi bagaimana kita membangun pribadi menjadi yang disukai, relate, dan kemudian dipercayai. Ya, untuk disukai itu kita perlu belajar mengkalibrasi, mengenali orang, dan kemudian menyamakan. Kenapa? Karena pada dasarnya orang itu suka, ya, kalau sama. Pada dasarnya orang itu tidak suka berbeda. Pada dasarnya ketika sama itu merasa nggak asing lagi, didukung. Ya. Jadi untuk membangun kenyamanan dan kepercayaan sekali lagi, ya. Jadi dari disukai, terhubung dan dipercaya. Nah, apa kemudian yang dikalibrasi? Kita mesti memperhatikan posturnya. Contoh posturnya, ya. Ketika berdiri tegak atau lemas gitu ya, loyo atau ogah-ogahan itu terlihat. Gesturnya juga apakah sering gelisah, ya, kakinya tersilangkan, tangannya menyilangkan gitu ya, atau pernafasannya biasa saja, tersengal-sengal, ya karena menahan marah atau mungkin habis naik lift, apa naik tangga gitu ya, atau lari, lalu suaranya serak-serak, ya mau marah, sedih, warna kulitnya juga sama, ya malu, merah malu atau marah atau pucat, ekspresi wajahnya matanya melotot, ya penasaran, alisnya ya terangkat atau mengernyitkan dahi atau bibirnya ya digigit gitu atau terkalibrasi. Kemudian sebetulnya juga bisa dipelajari dari bola mata. Kebetulan beberapa waktu ini saya belajar untuk mendeteksi kebohongan. Bola matanya kemana? Gitu ya. Ini kalau gambar di layar, ibarat orang berhadapan dengan Anda, kalau bola matanya ke kanannya dia, ke kanannya kita, ke kanannya saya yang melihat, lalu kemudian itu berarti kirinya dia, nah itu berarti dia sedang mengingat. Kalau ke atas mengingat gambar, sejajar telinga itu mengingat suara, kalau dia serong ke kiri berarti berdialog, sedang self-talk. Sementara kalau di kirinya kita, kanannya dia sedang menggambarkan, membayangkan, kalau ke kanan atas membayangkan visual, kalau ke kiri sejajar telinga itu membuat atau mengarang suara, memunculkan suara, lalu ke serong kiri bawah, dia sedang mengecek perasaannya. Kaitannya dengan berbohong di mana? Ya kalau saya tanya, coba ceritakan masa kecilmu. Atau kalau dalam interview di ARD, ya coba ceritakan ya pekerjaanmu yang dulu, yang sebelumnya. Nah kalau bola matanya ke kanannya kita, kirinya dia, berarti dia jujur. Tapi sekali lagi,
ini bukan judgement, ya. Manusia itu tidak selalu, ya pasti ada hal yang berbeda. Ya, contoh kidal, left hand. Meskipun mungkin umumnya right hand. Ya, jadi kita perlu kalibrasi dulu. Kira-kira kalau dia ditanya yang dia aman, nyaman, tidak berbohong, bola matanya kemana? Bisa nggak terjadi terbalikannya? Bisa. Ya, jadi ini tetap sekali lagi pada umumnya. Lalu teknik menyamakan itu ada yang disebut matching, ada yang disebut mirroring. Pada dasarnya sama. Matching itu Obama sedang membuat nyaman tamu kenegaraannya dengan menyamakan warna kemejanya sama-sama putih, ya celananya sama-sama gelap, pakai dasi sekalipun kelihatannya berbeda warna, tetapi polos, lalu sama-sama ya lengannya digulung, sama-sama memegang ya badge net raket untuk tenis meja. Sementara kalau mirroring itu juga menyamakan, ya, tetapi karena mirror cermin, maka tangan kiri kita di kita, tetapi lawan bicara di tangan kanan. Nah, kita akan lihat sejenak video ini, ya, seberapa dampaknya, seberapa powerfulnya salah sebentar ya, saya maaf, saya ulangi. Jadi kita akan lihat sejenak video singkat ini, bagaimana pengaruh daripada menyamakan, ya, betapa ini penting. To show this, we took two men, Mr. Nice and Mr. Nasty, and placed them in a controlled environment. Then we asked several volunteers to meet them and discuss different subjects. Favourite films? Yeah, well, got plenty of those. You go first. What the volunteers didn't know was that while Mr. Nice was being friendly and warm, Be careful. You've been a lot. Mr. Nasty was being as negative and as difficult as possible. What about aliens? Philadelphia Story. Yeah. Didn't like that very much. No, Not really. But crucially, both Mr. Nice and Mr. Nasty have been asked to deliberately move their bodies in specific ways. So you got any more favourites? While cameras watched for a response from the volunteers that would reveal what was going on in their mind. Well, a bit for one. oh yeah. Gradually, as the conversations developed, an extraordinary thing began to happen. I didn't. The volunteers with Mr. Nice gradually began to copy him. We kind of used those well, and the acting was so good. They kind of all got away with it. And the other ones, Last of the Mohicans. No, I didn't see I mean, I shouldn't. There's no reason to suggest that we should like that. But there's some. Meanwhile, those with Mr. Nasty didn't copy him at all. I'm reading John 24 at the moment. Have you seen that? Saw it once. Yeah, I didn't like it very much. Yeah. No. I think it's the sort of thing I like going to the cinema myself. Because the volunteers liked Mr. Nice, I mean, some people say they like to, share this. their mind prompted them to mimic him. I have to go by myself. A subconscious attempt to strengthen the bond between them. Well, everyone says it's fantastic. Used to it. Fantastic. I saw Eamon Holmes. Did you? Yeah. Did you speak?
Ya, dari video ini kita diyakinkan, ya, ketika si Tuan baik ini mendukung, ya, apa film favoritmu? Oh ya, saya juga melihat. Benar kamu, bagus itu. Ya, saya setuju dengan kamu. Ketika dia mendengarkan, mendukung, maka respon yang didapat kemudian, ya, ini istilahnya pacing dan leading, ya awalnya mengalah untuk mengikuti, menyamakan. Kemudian leading, dia ketika mulai bergerak, maka lawan bicaranya mulai mengikuti. Itu tanda berarti dia sudah mulai nyaman, sudah mulai percaya. Itulah hukum di dalam pacing leading ini. Gitu, ya. Nah, makanya perlu sekali yang disebut dengan mendengarkan secara empatik, ya. Jadi sikapnya hargai, ya, hargai, ya, kemudian terima dia. Jadi kita perlu dalam empati, yang mendengar secara empati itu kita perlu yang pertama menghargai, ya, hargai momennya, hargai orangnya, kita terbuka, gitu ya. Jangan ada judgmental. Jadi kita ada tiga hal. Yang pertama keterbukaan mindset kita, lalu kemudian skillnya kita, ya, kontak mata, ya, perhatikan kita serius mendengar, lalu perhatikan juga kata-katanya berapa banyak yang muncul, gitu ya. Kata itu kata seperti ini yang kita sedang bahas sensory language. Adakah kata-kata yang punya benang merah? Contohnya visual, melihat, terlihat, membayangkan, atau rasakan betapa nyaman, itu kinestetiknya. Ya, kita perhatikan. Lalu yang sensitif, ya, atau seringkali ini menunjukkan hal yang penting buat dia. Ya, nadanya dia berubah tinggi, nadanya berubah di mana, gesturnya berubah di mana. Nah, itu kita sungguh-sungguh mensupport. Lalu juga dukungan, ya. Oh ya, betul. Oke, lalu, ya. Lalu bagaimana juga memverifikasi, benarkah? Atau tadi yang saya dengar, ya, yang saya pahami, Anda memiliki perasaan atau Anda merasakan perasaan Anda, ya, kita verifikasi. Nah, itu bentuk daripada kita berempati, active listening. Lalu kemudian, ya, perhatikan gestur dan suara kita. Contoh di dalam briefing, postur kita terbuka, kontak matanya, ya, briefingnya bukan one on one, gitu ya. Di dalam kelompok kita sapu, gitu ya, kita lihat seluruh peserta. Lalu dalam pitching, gesturnya terkontrol. Fidgeting itu jangan terlalu bikin gerakan-gerakan yang remeh-temeh, yang membuat kesan yang berbeda. Ketika Anda percaya diri, Anda bisa dipercaya, ya, Anda mempersiapkan sungguh-sungguh, maka tidak ada gestur-gestur yang misalnya cetek-cetek ballpoint, ya, lalu misalkan gelisah, ya, atau gestur lain yang membuat Anda seperti kesannya tidak menghargai, ya, tangan di saku, ya. Jadi perhatikan gesturnya, lalu senyum, ya. Lalu juga kalau penjualan, ya, perlu tadi seperti passing leading, mematchingkan. Lalu juga tunjukkan keseriusan Anda mendengarkan keberatan mereka, ketertarikan mereka. Suara juga sama, tone-nya, ya. Ketika memberi feedback mungkin lambat di awal, ya, lalu rendah. Sementara kalau pitching, ketika Anda menceritakan bagaimana memulai usaha itu, ya, Anda tertarik, ada hal yang membuat Anda, mendorong Anda menciptakan produk itu. Ada kegelisahan. Ya, ketika ada masalah, kemudian Anda temukan solusinya dan itu menjadi sebuah produk atau jasa yang Anda jual, Anda ceritakan dengan semangat. Ya, juga jeda ketika Anda mau menyebut angka atau ada hal-hal yang menarik. Ya. Lalu juga ketika Anda menanyakan, ya, penasaran. Lalu juga ketika bahas keuntungan, ya, itu semangat
Gitu ya. Jadi bedakan ya, tekanannya. Nah, tadi di awal dikatakan juga mengenai pesan. Pesan itu penting, ya. Maka dalam pesan itu sendiri ada hukumnya yang disebut dengan Miller's Law, ya. Jadi distrukturkan, dikelompokkan, digroupingkan. Kalau Bapak Ibu mengisi form, khususnya nomor handphone, itu seringkali dikelompokkan, ya, kode negara. Lalu dulu kadang juga awal-awal dulu kode provider 812, 859, 819, ya. Lalu baru belakangnya lagi. Itu kadang dikelompokin. Itu yang disebut dengan the rule of three. Nah, maka dalam briefing misalkan itu jelas, ya, baik agenda di awal maupun kesimpulan di akhir hasilnya. Misalkan, oke, kamu si A besok, ya, atau 1 minggu lagi, ya, deadline-nya apa yang dia kerjakan, ya. Atau berikan dulu alasannya, ya, alasan mengerjakannya, perintah, lalu kemudian how, ya, apa yang dikerjakan detailnya, lalu where, misalkan soal pengumpulannya, oke, kamu mengapa ini, kasih alasannya, ya, untuk meningkatkan misalkan, ya, engagement ini yang dikerjakan, lalu kumpulkan di mana, ya, entah disimpan di Google Drive atau di email kan atau di WA kan. Nah, itu where. Jadi sederhanakan pesan Anda, ya, ringkas, fokus, dan mudah diingat, termasuk dalam call to action, ya, ketika pitching. Nah, sebagai seorang manajer yang influence, baik dalam koordinasi, ya, ketika memberi feedback, atau ada keberatan dari karyawan, atau ada konflik. Nah, ini beberapa hal yang tips trik gitu ya, atau mungkin bisa menjadi insight. Yang pertama, jangan melulu soal tugas, ya, SOP, ya, job desk, ya, tapi juga jualah visi mimpi Anda. Nanti kita akan bahas detail-detailnya. Lalu juga perhatikan vibes-nya, noise-nya. Ya, kadang-kala kita menghadapi generasi yang gampang terdistrak. Lalu bagaimana kemudian filter komunikasi. Seperti tadi gambar di awal, gambar yang sama, penangkapan bisa berbeda. Bagaimana kemudian menyelesaikan masalah-masalah yang orang itu udah malas duluan. Ya, kerja lagi. Ya, lembur lagi. Gitu ya. Lalu bagaimana menyelesaikan konflik. Kemudian bagaimana meeting yang produktif. Lalu hari-hari ini kadang-kala kita meeting itu tidak hanya onsite, tapi juga online. Nah, jadi kadang-kala kalau kita online-nya one on one, ya, kita perlu menatap, karena lewat online kita lewat kamera, ya, sehingga kesannya bukan menatap ke orangnya gitu ya, tapi lebih ke menatap ini lebih seperti kita di hadapan publik gitu ya, ketika kita memimpin yang umum banyak orang grup, itu kadang-kala beberapa tipsnya kan melihat di atas kepala gitu ya, bukan, karena seperti cowok pun juga tidak bisa mata ke mata persekian menit lamanya gitu kan ya. Jadi seni-seni ini perlu dipelajari. Kemudian bagaimana merumuskan kejelasan ya dari what, who, where, ya, how, yaitu untuk meetings. Nah, oke. Kita mulai dari bagi visi, berikan why-nya dan dampaknya apa. Ya.
Misalkan ini seperti roti burger juga bisa, ya. Berikan dulu why-nya, ya. Berikan dampaknya atau berikan tugasnya dan kemudian kembali ditutup dengan dampaknya apa. Ya. Ketika postingan IG misalkan, ini akan menghubungkan kita kepada komunitas pengrajin yang lebih luas. Ya, tujuannya apa sebetulnya? Kita mendapatkan misalkan engagement-nya, konversinya. Dari situ ya dampaknya apa? Penjualan kita meningkat misalkan. Ya. Nah, oke, sebab itu tugasnya apa? Atau kebalikannya ketika harus mengerjakan sesuatu yang detail, ya, yang rapi, handmade gitu ya. Kenapa? Untuk menciptakan word of mouth, biar viral. Kalau viral mungkin jauh lebih mudah dimengerti, gitu ya. Ini akan membuka pintu lebih luas. Kenapa? Tujuannya menghidupi lebih banyak pengrajin. Kita akan berkembang, merekrut orang, ya. Jadi kasih outcome framing. Ini kalau dalam framing disebut dengan outcome-nya. Nah, kemudian perhatikan juga noise, hal-hal yang bisa mengganggu. Kenapa? Seperti ibaratnya komunikasi, radio, ya handphone, ada pengirimnya, kemudian diubah jadi sinyal, ya kemudian ada salurannya, diurai dan diterima. Nah, di tengah-tengah kita berkomunikasi ini ada salurannya, ada perantaranya. Nah, perhatikan ya fisik. Artinya siap nggak sebetulnya penerimanya ini? Ya, lalu juga kurangi singkatan-singkatan yang justru membingungkan mungkin. Tidak menolong, tapi justru membingungkan. Atau jargon-jargon yang terlalu abstrak. Tergantung konteksnya. Ya. Lalu juga psikisnya. Apakah ketika bicara berdua, ruangan tertutup itu dengan lawan jenis intimidatif, membuat dia nyaman atau tidak? Kemudian jangan lupa cek penerimaan. Beberapa kebiasaan berbeda kita kalau berdebat, ya kita seringkali melupakan. Kita langsung memotong pembicaraan dan menyampaikan apa yang kita maksud. Bukan mengulangi dulu apa yang ditangkap gitu ya. Sebaliknya kita sebagai pembicara kita juga harus memastikan, meminta para pendengar kita menyampaikan kembali apa yang mereka tangkap misalkan. Nah, ini sebetulnya ketika kita berkomunikasi itu kita semua netral, menerima dari 5 panca indera, kemudian ditangkap oleh otak kita, makanya kita mengenal cahaya yang cerah, ya, suara yang lirih, rasa yang kasar, lembut, ya itu dinamai, kemudian difilter. Tidak semua informasi yang kita terima dari luar itu disimpan. Ya. Kemudian di dalam otak kita diolah, itu menjadi tindakan, aksi, atau respon kita. Jadi sebetulnya di otak kita karena keyakinan kita, karena ketertarikan kita, karena prioritas kita, karena cara berpikir kita, maka tidak semuanya itu terserap dan tersimpan. Maka dalam komunikasi-komunikasi seringkali ada yang hilang, ada yang nggak jelas, ya, ada yang sifatnya umum. Contoh, ketika ada orang berkata, saya lagi malas, ada yang hilang. Ya, kalau kita mau melatih cara berpikir, maka metamodel itu adalah sebuah teknik dengan bertanya, ya teknik memunculkan apa yang tersortir tadi, apa yang tidak lolos dalam filter. Itu tekniknya dengan bertanya. Makanya pertanyaan penting sekali.
powerful. Kalau pertanyaan salah, responnya bisa berbeda. Nah, meta model adalah seni bertanya. Maka kita tanya, malas apa? Kalau ada kalimat yang juga tidak jelas ya, ada yang hilang juga. Orang tua itu menyebalkan. Ini filternya itu yang ada disebut filter deletion, distorsi, generalization. Sekali lagi metanya itu responnya. Kita nanya menyebalkan seperti apa? Orang tua yang mana? Orang tua siapa? Filternya, contoh distorsi. Saya sudah banyak berusaha, tapi tetap gagal. Berusaha itu yang seperti apa sih? Nggak jelas kan? Berubah. Berubah itu kan ada dasarnya dari mana ke mana. Dari apa ke apa. Kalau usaha, oh maaf ini, maaf salah ya. Jadi berusaha seperti apa? Oke, lalu kalau generalisasi. Ada orang mengatakan saya selalu gagal. Loh apa ya setiap saat? Kalau selalu itu kan setiap saat. Atau semua. Contoh semua laki-laki buaya. Semua itu siapa? Semua berapa banyak? Sampelnya di mana? Apa ya semua sudah ditanya? Apa setiap cowok yang ada di dunia sudah ditanya? Saya harus. Siapa yang mengharuskan? Bagaimana ya kalau tidak ada masalah? Maksudnya seberapa dampaknya? Kenapa mesti harus? Powerful question. Ya, pertanyaan itu sangat powerful. Tadi di awal saya mengawali dengan pertanyaan, bisakah ya teman-teman merespon, memberitahu di mana posisi kota mana gitu ya di posisi teman-teman sekalian. Pertanyaannya bisakah? Jawabannya kan sebetulnya cukup bisa atau tidak bisa. Tapi kenapa teman-teman jawabnya Tangerang, Solo? Itu kan powerful ya. Pertanyaan menggerakkan orang. Berapa banyak ketika anak terlambat atau karyawan terlambat, kita nanya, kenapa sih kamu terlambat? Padahal kita harus tahu apa yang kita mau. Kita mau dia nggak terlambat lagi. Kalau pertanyaannya mengapa terlambat, di otak hanya menangkap terlambatnya. Dan karena ditanya mengapa, dia mencari alasan. Dia hanya mempertebal sambungan saraf, otak terlambat lagi. Sehingga terlambat yang dimaklumi. Cari alasan yang menumpuk, yang untuk diterima logis, terlambat. Tapi kalau diubah pertanyaannya, coba temukan cara, ya, atau bagaimana caranya, kamu mulai besok, ya, selalu datang tepat waktu, atau lebih awal. Maka seketika itu juga dia langsung dipancing. Kalau dulunya belum terpikirkan, caranya gimana ya untuk bisa tepat waktu. Nah, clean language ini juga tadi mempertanyakan, ya, malas apa? Atau dieksplor. Saya merasa pekerjaan ini berat, atau mungkin hati saya berat sekali. Ya, berat itu di mana? Berat itu seperti apa? Ya. Lalu ada pertanyaan coaching, ya, ada yang banyak metode. Yang umum di pasaran itu ada SCORE atau GROW. Simptom, causes. Orang kalau ditanya seperti dokter, coba rasakan ada apa? Kalau ditanya, kalau masuk di ruangan, lalu ditanya, apa yang Anda rasakan sekarang? Lalu kadang-kala kita ditanya juga, kenapa? Apa penyebabnya? Perut saya sakit. Oke. Kenapa? Karena tadi habis menerima MBG. Gitu ya. Itu kausisnya bisa jawab langsung beberapa. Kalau bisa menjawab pertanyaan apa gejalanya, pertanyaan berikutnya bisa menjawab kenapa. Atau sebaliknya, apa yang kamu inginkan, outcome-nya. Atau seperti apa goal-nya. Maka pertanyaan berikutnya bisa dijawab. Butuh apa kamu untuk mencapai ke sana? Ya. Itu efeknya, dampaknya apa ketika kamu berhasil. Itu menguatkan.
Lalu grow, ya, goalnya apa? Ya, kalau ini dibalik seperti skor tadi, ya, tujuannya dulu. Kondisi sekarang apa? Ya, realistisnya sekarang, realnya apa? Lalu, langkahnya apa untuk dari kondisi sekarang, dari sini ke sana? Dari Solo ke Semarang. Pilihannya apa saja? Naik bis, naik travel, kendaraan pribadi, naik kereta. Lalu kemudian, langkah pertamanya apa yang mesti dikerjakan? Pilih naik travel. Oh, buka aplikasi. Oh, pesan tiket. Ya, kapan dikerjakan? Kapan laporannya? Ya, jadi itu pertanyaan-pertanyaan powerful juga ketika mengembalikan pertanyaan dari atau ketika investor ya pitching. Kemudian ada jenis-jenis frame. Seringkali kita sudut pandangnya berbeda. Ya, ada orang nggak tersemangati, nggak punya semangat. Maka kita kasih tahu nih, dia lihatnya di beban pekerjaannya. Tetapi kita kasih lihat dari sisi outcome-nya. Ya, kita kasih tahu, kalau kamu kerjakan ini, maka atau pernyataan betul. Ya, kata orang sukses, semua harus rajin. Kita sedang mengatakan, kalau kamu mau sukses ya rajin dong. Rajinlah. Mengacu pada fakta real kenyataan. Ya. Buktinya kita kasih tahu. Ya mungkin ada orang keberatan ya dengan kemungkinannya berpotensi atau tidak produk kita. Kita ngomong kenyataannya sampai hari ini faktanya pengandaian itu sudah langsung bisa menjadi sebuah perintah yang tidak mungkin ditolak. Kalau kita POV-nya adalah kita makin memberi tidak banyak pilihan kepada orang. Ketika Bapak Ibu di kasir di KFC misalkan, pesanannya dibacakan. Kemudian apakah Ibu tidak mau menambah ya tidak sekalian ya dengan puding atau es krim. Kalau kita hanya diberi 2 pilihan kemudian kita sekalian deh sama es krim, berarti kita sedang dijebak sebetulnya secara hipnosis. Ya. Berarti ini dikirim besok atau lusa. Itu sudah diandaikan, dia sudah beli. Hanya masalah pengiriman. Ini mau ditransfer ya atau mau cash atau QRIS. Artinya sudah setuju, bukan lagi pada tidak atau tidak jadi atau mengapa harus beli, tapi sudah dianggap beli. Kontras frame dibandingkan langsung secara bertolak belakang. Ya. Lalu backtrack frame diingatkan pernyataan dia sebelumnya. Ekologi frame coba dikaitkan dengan dampaknya kepada lingkungan, orang, dianya sendiri. Ya. Lalu chunking down, breakdown. Ini juga misalkan, ayo perusahaan ini goalnya kita transformasi digital. Kadang-kadang kita bingung mulai dari mana, mau ngapain. Ketika otak bingung, maka kita nggak akan bergerak. Software kalau masih error, ya juga bingung nih, gitu ya. Kalau masukin pin nggak ada programnya nggak jelas, pin betul kemana, pin nggak betul kemana, if dan else-nya salah, bingung gitu, hang. Maka kita juga perlu kasih breakdown-nya, jelas detail. Maka kita kenal makro management dan kita juga kenal mikro management. Lalu ada perseptual posisi. Ya, posisi menentukan prestasi, ini posisi menentukan cara pandang. Khususnya menyelesaikan konflik, keberatan, ya. Itu kita perlu ya menggunakan kadang simulasi, ya. Ini perlu bisa digunakan sebagai simulasi. Menyelesaikan konflik antar karyawan, bagian juga sama. Makanya ada beberapa perusahaan kadang dirotasi. Supaya apa? Supaya
dia bisa melihat sudut pandang dari divisi lain. Jadi kadang-kala, aduh keuangan itu pelit amat sih. Ya. Kadang-kala antara produksi, pengadaan, keuangan nggak bisa saling mendukung. Gitu ya. Lalu dalam memberi feedback, ya kita bisa dengan kasih dulu situasinya kapan. Ya, yang kita mau kasih feedback apa situasinya. Lalu tindakannya apa? Kita tidak mengkoreksi, tidak menyudutkan orangnya. Lalu kita kasih tahu dampaknya apa ketika perbuatan salah itu atau orang tepat itu. Ya, kemudian kita juga bisa pakai teknik atau kita double, ya istilahnya kita langsung gitu. Kita juga kasih hal yang positif, kita kasih tahu kamu. Ya, mungkin ada orang yang sebetulnya positifnya dia bersemangat. Dia sudah percaya diri. Dia sudah prepare. Ya, lalu kemudian baru dikasih tahu. Ini yang kurang tepat. Ini yang perlu diperbaiki. Lalu kasih tahu solusinya. Ya, kemudian bisa ditutup dengan tawarkan bantuan sumber daya itu, oke? Atau berikan dorongan atau juga kasih harapan gitu ya. Bisa gitu ya. Kamu bisa karena kamu pernah menyelesaikan hal itu sebelumnya. Atau harapannya bisa kasih harapan gitu ya. Dengan pernah beberapa kali, maka harapannya kamu jauh lebih baik dari kemarin gitu ya. Nah, bagaimana dengan memberitahukan hal buruk? Sampaikan dulu empati gitu ya. Setuju gitu ya. Saya pasti gitu. Sedih juga sama seperti di posisi kamu sekarang. Lalu kasih tahu alasannya ya, why-nya. Apa yang kemudian sampaikan gitu ya, transparan, keputusan perusahaan apa, misalkan PHK. Lalu kemudian sediakan solusi atau rencana ke depan, oke? Setelah pertemuan ini atau saya sudah siapkan gitu ya planning. Jadi nanti pesangon atau apa itu ya. Voucher plan istilahnya juga nanti temui siapa atau akan mendapatkan apa dan bagaimana. Nah, dalam memberi feedback bisa juga kasih framing dulu ya atau feed forward. Kasih kerangkanya dulu. Ya, apa yang saya bicarakan ini ya terbatas atau hanya bagian kemarin gitu ya, situasi kemarin. Ini bukan mengkoreksi orang ya, no personal issue ya. Lalu tindakan hanya masalah pada tindakan gitu. Seperti tadi di awal saya juga framing itu disclaimer. Lalu perhatikan juga konteksnya. Nah, presuposisi ini anggapan. Ya, di NLP itu ada beberapa anggapan yang dianggap benar, ya anggapan yang memberdayakan yang dianggap benar di dalam NLP. Beberapa ini menolong supaya kita itu tidak emosional. Ya, seperti tadi saya di awal katakan ya, ketika ada orang yang kelihatannya keberatan. Sebetulnya dia kritis, analisa dia lebih baik dari teman-temannya, tapi kita langsung merasa kayak tersudutkan. Wah, ini menyerang pribadi saya nih. Wah, ini karyawan memberontak ini. Padahal belum tentu. Ya. Contoh sederhananya. Peta itu bukanlah teritori, itu netral. Ya, seringkali kita bahkan dalam pasangan. Ya, saya kenal, saya menikah. Kenapa saya pakai contoh pasangan bukan karyawan? Ya, saya tidak tahu apakah loyalitas itu masih menjadi isu penting gitu ya, masih dianggap lama itu berarti masih loyal. Ya, kerja 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Dan kalau dilihat dari yang hadir gitu ya, makanya saya masih mencoba dengan contoh pasangan. Saya sudah menikah sama dia, saya kenal dia, saya hafal kebiasaannya dia, saya tahu kesukaannya dia. Tapi itu artinya sebetulnya saya kenal dia di dalam persepsi saya. Bukan mendefinisikan siapa orang itu sejatinya. Ya, siapa orang itu?
sesuai dengan kodrat ya spek dasarnya dari pabrikannya, sang pencipta. Kita kenali handphone dari bagaimana kita menggunakan handphone itu. Mungkin tidak semaksimal seperti pabrik itu sudah bikin, siapkan fitur-fiturnya lengkap. Kadang-kadang tidak semua fitur di handphone kita pakai secara optimal. Nah sekarang soal pitching. Bagaimana kita menghadapi investor. Ada yang penting, ya, penekanan-penekanan. Anda harus bisa menjelaskan why-nya, the story begin-nya. Cerita itu bermula dari apa? Ya bukan sekedar sejarah catatan waktu tanggalnya, ya. Lalu kemudian model bisnisnya, lalu kemudian siapa yang mengerjakannya. Karena ketika Anda mendapatkan dana, responsibility-nya pasti orang. Lalu kemudian berikan alasan kuat. Kenapa orang itu juga harus membantu, menolong, menginvestasikan, dan kenapa sekarang? Nah sebetulnya dalam soal pitching, pengaruhnya ada besar di soal ide. Kedua, delivery-nya, orangnya sendiri saat mendeliverikannya, saat mempresentasikannya. Kemudian presentasi lebih kecilnya model bisnisnya. Lalu dalam memulai pitching, jangan lupa, ya Anda bisa memulai dengan 3 pertanyaan set, 3 set gitu ya. Yes. Ya bikinlah pertanyaan, 3 buah pertanyaan yang jawabannya tertutup. Ya. Dan pastikan jawabannya ya. Setuju? Ya, jadi misalkan dalam dunia usaha, ya, komunikasi memegang peranan penting. Setuju Bapak Ibu? Setuju, ya. Jadi ya, jawab dengan 3 ya. Ya, membuat secara cepat, ya, nyaman, percaya, sama, ya. Lalu kemudian sebelum presentasi, kalau memungkinkan, karena saya pernah tidak diberitahu, ya, investornya dari mana aja. Ada sebuah IO gitu ya. Tapi kalau Anda tahu ya dan sudah jelas Anda mau minta investor kepada siapa, coba observasi nilai penting apa di perusahaan itu. Bisa dari website, kata-kata yang muncul di situ, moto tagline-nya. Lalu juga persiapkan juga kira-kira kendala-kendala apa yang mungkin muncul. Anda mungkin bisa bertanya ya kepada yang mungkin pernah Anda punya kenalan yang pernah juga ya mendapatkan investor dari situ, investor yang sama. Ya, Anda bisa duga-duga sendiri dari value itu, kemudian kira-kira keberatannya dalam hal apa. Secara umum misalkan kalau saya ya di usaha kami harga ya proses waktunya, lead time-nya, resiko itu misalkan garansinya. Lalu buatlah kalimat-kalimat yang berandai-andai mereka sudah. Ya seperti tadi ya. Ya, jadi ketika Anda menginvestasikan, ketika Anda sudah menginvestasikan, ketika Anda hari ini, ya, anggap saja Anda hari ini sudah berinvestasi pada perusahaan kami, nilai apa atau hal apa yang Anda ingin perbaiki atau sarankan ke kami, gitu ya, sebagai istilahnya kalau komisaris baru, dia punya saran apa ya? Gitu. Lalu juga nada, ya, jangan seperti menyudutkan, memarahi, ya. Lalu juga closing statement-nya, single, clear, 1 spesifik, terukur, gitu ya. Jadi jelas, saya minta ya, sekian US dollar, spesifik, ya, terukur untuk apa? Pendanaan, jelas, gitu ya. Kapan, gitu ya. Dibutuhkan kapan dan sampai jangka waktu misalkan. Lalu juga ada Anda perlu dukung ya
kasih bukti juga boleh dikuatkan. Track record Anda boleh, ya. Lalu dikasih nilai plusnya, sensasionalnya bahwa ketika Anda melihat ya barang kami ya terdisplay di Prancis, ya disitulah ya Anda punya andil kontribusi besar, ya menolong apa yang dihasilkan para pengrajin ini ya menjadi kelas dunia dan para pengrajin boleh bangga dengan itu. Jadi sensasi bahwa mereka terlibat, ada kontribusinya, konsistensi, ya. Lalu juga minta mereka. Jadi Ibu Bapak, apa yang kita sepakati, setuju? Oke, kalau begitu, misalkan minta mereka untuk mengulang gitu ya. Atau seperti apa yang Ibu Bapak inginkan, pahami, atau seperti apa Bapak simpulkan, biarkan mereka menyimpulkannya, sehingga ada semacam janji profesi, gitu ya, sumpah, gitu. Mereka sudah ada bukti, mereka menyampaikan, oke, saya setuju, saya akan memberikan dana sekian selama sekian tahun, atau dengan untuk apa, itu biarkan mereka yang merumuskan. Lalu juga ketika mungkin masih oke, saya kabari lagi, tunggu, gitu ya. Anda boleh mengirimkan, ini termasuk jualan. Ya, ketika Anda jualan 72 hour anchor. Segera ya follow up, bukan hanya soal jualan angkanya saja Anda berikan proposalnya lagi, Anda kejar-kejar, bukan. Tapi misalkan Anda kirim video, link video atau gambar atau cerita yang berkaitan dengan nilai-nilai perusahaan misalnya. Atau misalkan ketika Anda menjual produk kesehatan, ya, Anda bisa memberikan berita yang relate, soft selling. Nah, struktur investor pitch ya dari beberapa item yang perlu diperhatikan, yang mesti ada di halaman-halaman ketika kita meminta ya investor. Ya, ini ada hal yang pertama dulu, judulnya pasti menarik. Ya, ini untuk menarik investor untuk kenapa saya harus memperhatikan Anda? Kenapa saya harus menyediakan waktu saya? Kenapa harus dana saya untuk saya berikan kepada Anda? Masalahnya apa? Solusinya bagaimana? Ya, baru dari situ sebetulnya data-data. Jadi ada cerita dulu, data itu mendukung cerita Anda. Lalu bisnis modelnya seperti apa? Lalu timnya, dan langsung pada to the point-nya, ya, permintaannya. Ini beberapa hal yang kita bisa perhatikan, ya, beberapa hal yang kita bisa perhitungkan atau disampaikan sesuai dengan kebutuhan. Ubahlah kata-kata Anda, maka Anda akan mengubah dunia Anda. Ya, di otak kita tidak bisa menerima kata tidak atau jangan. Dengan kata-kata kita bisa mempengaruhi orang. Ya. Contoh ya, diskon, ya, up to, sale, ya, flash sale. Ya. Dapatkan segera, hanya 10 biji. Ya, Senin harga naik. Lalu garansi, ya, 2 tahun, dulu setahun, sekarang handphone 2 tahun misalnya. Atau outlet resmi, riset kalau dalam kesehatan, kata dokter atau penelitian. Bayangkan ada beberapa storytelling ya, gratis, ya, atau tambahkan bonusnya, ya. Lalu kemudian juga sadari, rasakan, itu membayangkan mereka, malah mengalihkan dari keraguan-raguan, resisten. Lalu ada istilah Milton, teknik Milton model, contohnya dengan mind reading, kalimat saya tahu, seolah-olah membaca orang lain, si pembacanya, si pendengarnya.
Presuposisi tadi yang dianggap, ya kita sudah menganggap duluan terjadi. Lalu unspesifik tadi berkaitan dengan berusaha, sukses, yang blur ya, distorsi. Seperti apa sebetulnya? Berhasil. Lalu ada kalimat-kalimat ya, makanya ini dalam copywriting. Cepat atau lambat, ya, itu kalimat yang sebetulnya mendorong Anda. Sebelum Anda memutuskan, ya, lakukan. Kelihatannya seolah-olah di kata sebelumnya, sebetulnya ada selipan perintah yang Anda harus kerjakan. Apakah ini atau ini tadi yang saya ya. Lalu haruskan daripada menyuruh, kita mungkin ngomong mungkin. Ya, ketika kita menyuruh, kita nganggap dia bisa, Anda mampu membeli. Itu menyuruh Anda beli. Walaupun kita seperti menyemangati. Atau bisa ditambahkan dengan sekarang. Atau membangkitkan kesadaran. Perhatikan. Sudah pernahkah Anda itu kesadaran? Imajinasi, seandainya Anda punya, seperti apa jadinya jika, atau logika, fakta satu, fakta dua, ketika kita berikan fakta ketiga, kita menganggap fakta ketiga sama benarnya dengan fakta yang sebelumnya. Karena dan maka otomatis otak kita menganggap itu ada hubungan. Kadang-kala diselipkan yang itu bukan hubungan. Alangkah baiknya jika itu berarti kita sudah diberi frame perasaan kita diarahkan baik. Ya. Aksi, daftarkan segera, langsung setelah ini acara selesai, ya, itu aksi mendorong Anda. Mengarahkan. Seolah-olah kita tidak kelihatan mengarahkan. Anda tidak perlu mendaftar sekarang. Ya. Tapi sebetulnya yang ditangkap apa? Daftar. Tidak bisa dihindari lagi. Kita memberi dia kebutuhan. Saya tahu Anda ingin. Atau penghubung. Ya, bla 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 bla, sebaik ya, atau sebaik Anda sambil Anda seolah-olah memberi kesempatan dia, tidak memaksa dia. Lalu bagaimana juga pasti bergabung. Ini bukan soal kapannya. Bapak Ibu tidak perlu buru-buru untuk mengambil paket lengkap ini hari ini. Anda bisa memikirkannya. Ya gitu. Ya, perhatikan juga tonasi, gestur. Saya bertanya-tanya, apakah Anda sudah memutuskan berapa stok awal yang akan Anda ambil? Itu artinya dia pasti ngambil. Kita mengandaikan dia sudah pasti ngambil. Cuma kesannya kita tanya, itu tidak langsung. Ya. Saya itu penasaran, berapa ya stok awal yang Bapak mau ambil? Lalu ketika Anda pitching, ya, jangan melulu langsung hard sell. Ya. Bisa juga ya tadi ceritakanlah kenapanya duluan, sejarahnya duluan. Lalu ketika Anda memberi feedback, Anda briefing, karena berkaitan dengan keterampilan dan attitude dalam sebuah perusahaan, ketika kita ingin menyampaikan sikap, ya, memperbaiki, maka kita bisa gunakan piggy bank atau story dalam story dalam story. Ya, saya seringkali misalkan pakai cerita saya mengikuti perlombaan, awalnya tahu dulu perlombaan, ikut dapat hadiahnya piknik, kemudian di piknik itu sebelumnya dikontak teman, akhirnya mampir ke teman saya itu yang dah lama tidak ketemu,
Lalu di situ di rumahnya atau diajak pergi kemana, ketemu siapa atau lihat film. Dari film itu melihat sebuah tayangan yang tayangannya itu ada adegan apa yang mengandung pesan apa. Itu kan settingannya berubah. Ya, jadi orang tuh mau berpikir kritis, settingnya sudah berubah lagi. Cerita dalam cerita dalam cerita. Lalu angkatlah sebuah persoalan di mana produk Anda itu seperti pahlawan. Perusahaan Anda itu hero. Ya, bisa juga dengan before after sama. Ceritakan sebelum dan dampaknya apa dengan produk Anda. Atau juga ceritakan idealnya seperti apa, kondisi realita seperti apa, dan produk Anda menjadi sebuah bridge, jembatan. Ya. Lalu juga bisa dengan tambahkan sesuatu yang tak terduga. Itu fitur yang lebih dari sekedar sebetulnya misalkan untuk komunikasi lebih mudah apa? Handphone. Tetapi handphone ini tidak sekedar handphone. Handphone bukan sembarang handphone, gitu ya. Jadi tambahkan. Lalu dalam slide itu ada beberapa, mungkin ini ilmu dari desain visual, ada kontras, ada grab itu ya, repetisi, ya, konsistensi, ada kesejajaran kerapian, alignment, ya. Jadi ada beberapa prinsip di dalam desain. Nah, kemudian juga yang sering lupa, meskipun maaf gitu ya, PowerPoint yang saya gunakan ini tidak ideal gitu ya. Sebetulnya PowerPoint itu diciptakan untuk poin yang punya power, bukan kalimat baik kalimat. Ya, jadi kalau kalimat itu ada di Words, Microsoft ya sesuai namanya PowerPoint, poin yang berpower, poinnya saja. Lalu juga di dalam desain punya struktur, punya angka-angka unik, jarak antara spasi, lalu besaran font, judul dan font isi, font subjudul, lalu ukuran, ya, desain ukuran PowerPoint, desain feed Instagram untuk mendesain story di Instagram, lalu juga ada juga rule of third, gambar ada di mana, seperti Anda memotret, lalu juga sediakan oksigen, space nggak kelihatan penuh gitu ya, capek orang baca. Lalu juga sekarang desain kadang-kala tidak bisa di satu fitur atau satu aplikasi, tapi kita juga mungkin untuk mempercantik butuh aplikasi lain. Nah, di dalam presentasi, beberapa atau kita pernah mengalami fase stres. Ya, deg-degan, nggak percaya diri, grogi. Tentu respon sebetulnya otak itu antara melawan atau lari. Ketika kita grogi itu, ya saraf kita, hormon kita, nafas kita, detak jantung kita, sampai akhirnya ketika ngomong pun bisa-bisa ngeblank atau belibet gitu ya. Nah, di dalam komunikasi akhirnya apa? Ngebut. Yang penting saya sudah ngomong. Saya nggak peduli lagi apakah ini terkoneksi relate nggak dengan mereka. Saya nggak peduli lagi ini diterima nggak dengan mereka. Nah, solusinya apa? Ya, tadi kita sudah bahas ya apa yang perlu disampaikan. Kalimatnya seperti apa, pengkondisiannya seperti apa. Tapi ternyata problemnya di kita, nggak siap. Maka solusinya kita perlu seperti kayak Superman. Superman itu masuk ruangan, ganti baju, jadi orang yang berbeda. Kalau secara ilmu kita dulu, angkatan dulu, kenal namanya jembatan keledai. Satu jangkar untuk memanggil ingkatan. Ya.
Contoh, sekalipun saya SD sudah puluhan tahun yang lalu, pelajaran sejarah yang dianggap banyak dan bosankan, sampai hari ini saya tidak pernah lupa tahun berapa perang Diponegoro. Karena apa? Alih-alih daripada menghafalkan tahun, menghafalnya dengan cara apa? Menghafal waktu, jam. Ya, perang Diponegoro adalah perang yang tersingkat karena 5 menit. 1825 sampai 1830. Ya sebetulnya realitanya 5 tahun. Ya. Kenapa ingat? Nah, itulah yang disebut dengan menitnya itu memanggil angka. Nah, kalau ini dulu kita pernah percaya diri atau di hal lain kita sangat percaya diri. Nah, untuk presentasi kita butuh percaya diri. Tapi nggak siap, grogi. Maka untuk kita bisa memanggil lagi rasa percaya diri itu, maka rasa kita harus kembali dulu ke perasaan itu, kita bayangkan, kita masuk lagi, kita serap lagi itu, lalu kemudian disimpan. Nah, setiap kali kita membutuhkan, ya, tadi kita simpan dengan nama file apa, di save dalam bentuk apa, Excel, PDF, maka itu yang dibuka lagi. Itu prinsipnya. Contoh, prakteknya bagaimana? Ya, bikin tubuh Anda rileks. Anda bisa mengambil tempat duduk, sikap duduk yang nyaman, lalu kemudian semakin rileks dan semakin rileks. Kemudian dituntun kembali ya ke situasi seperti apa yang Anda butuhkan. Misalkan Anda percaya diri. Kapan Anda percaya diri? Ketika Anda berhasil juara matematika waktu kuliah, misalkan. Nah, kembalilah ya. Bayangkan ya, seoptimal dan selengkap. Gambarkan, bayangkan, dengarkan, rasakan. Ya. Kemudian dioptimalkan. Ya, kalau itu masih 1 sampai 10 masih 5 begitu ya, tingkatkan intensitasnya, warnanya, kecerahannya, ya, suaranya perjelas, volumenya ditingkatkan. Ya, kemudian ketika peak, ya, ketika sudah optimal, simpan. Nah, kalau Anda orang visual, Anda bisa simpan dalam visual. Ketika Anda perlu percaya diri dengan cara untuk itu, Anda visualnya misalkan seperti pemanah. Karena Anda menganggap orang itu kalau sudah melepaskan busur, berarti sudah percaya diri pasti. Gitu ya, yakin. Atau gambar foto ibu. Anda percaya diri karena apapun yang terjadi, ibu Anda tetap mengasihi Anda. Nah, kalau Anda orang suara, percaya diri, Anda mungkin bisa berteriak, "Si ayo!" Atau Anda bisa, "Yes!" Atau Anda orang kinestetik, Anda bisa sambil lompat atau mengepalkan tangan. Atau Anda bisa menepuk dada, percaya diri. Ya, tiap kali Anda menepuk dada Anda, maka Anda kembali mengakses. Lalu cek, ya Anda lakukan ini. Kalau belum optimal, ulangi sekali lagi. Ulangi sampai betul-betul optimal dan Anda bisa mengakses cepat dan powerful. Lalu dalam penjualan, ya ada banyak teori, tapi ada saya beberapa saja yang saya soroti. Jadi negosiasi win-win, ya. Misalkan ada orang minta diskon, masalah dia di harga. Kita mungkin negosiasinya di soal sistem payment-nya. Atau negosiasinya antara cicilan atau payment-nya, oh Anda terima barang dulu baru dibayar. Ya, jadi resikonya apa? Alih-alih dari dibalik dia menawar diskon ini apa? Gitu kan? Nah, lalu juga bisa juga Anda dalam negosiasi di awal
Ya sama seperti tadi ya, segera dapatkan yes-nya dulu. Dalam bernegosiasi, ya Anda yang memainkan, Anda yang menyodorkan, ya keuntungan bersamanya, opsi-opsi apa, sehingga dia berkata oke, yes, gitu ya. Ada pilihan-pilihan ini. Oke, saya bicarakan ya, boleh saya bicarakan, saya usulkan beberapa pilihan. Ya, pastikan itu menguntungkan bersama. Kemudian kasih objektifnya. Oke, berdasarkan apa yang Anda tetapkan standarnya, Anda yang mau tadi. Lalu juga Anda mesti tahu batas negosiasi Anda, batas bawahnya apa. Ya, punya boundaries-nya. Lalu di dalam sales, ya kadangkala boleh kok. Ya, justru kadangkala kita perlu apa adanya. Contoh, ya, tapi pastikan ya bukan hanya sekedar membuka aib gitu ya atau kegagalan atau kelemahan. Tapi maksud saya begini, kami di awal ya handmade ini belum bisa rapi. Tapi berjalannya waktu ya problem dikembalikan karyawan, apa dikembalikan customer, lalu kemudian di tengah perjalanan kebetulan kami juga merekrut yang lebih ahli, kemudian ada perbaikan mesin dan sebagainya. Saat ini ya di dalam posisi sekarang no zero complaint ya apa zero complaint. Jadi kita membuka self disclosure ya dengan catatan sudah ada solve the problem ya. Terus dari hal yang luas kita bisa pada hal yang fokus. Oke, dari dulunya kita jualan ini, tapi kemudian kami eh, fokus pada hal boleh. Ya. Kemudian hargai, ya meskipun kelihatannya orang lain bicara kita tidak setuju, tapi persepsinya mereka itu real buat mereka. Lalu juga berikan instruksi yang nggak bisa ditolak. Belajar ya bagaimana jika tadi seperti itu contohnya, ya lalu berikan bagaimana jika eh, apa kita lakukan pembayaran pilihannya kris atau eh, transfer atau gimana gitu ya atau paymentnya. Oke. Nah, lalu dalam jualan kadang-kala kita melibatkan sosmed, melibatkan presentasi. Ya, ini strukturnya Anda bisa mulai dari wow-nya dulu, ya, judulnya yang menarik, lalu sampaikan masalahnya, solusinya apa, lalu call to action. Ya, langsung kesimpulannya Anda meminta mereka apa? Beli kah? Hubungi DM kah? Ya, atau rumusan yang lain, cari dulu yang menarik, wow-nya ini, kemudian ya interestnya, ketertarikannya, masalah apa yang diangkat, ya desire-nya, kemudian action-nya. Nah, saya akhiri dengan apa yang menjadi masalah yang kemudian bisa muncul ya di lain waktu atau ke depan, mungkin channel kita overload ya di dalam teknologi ada berbagai macam aplikasi, maka kita tentukan ya mana yang kita mau fokus atau fokuskan misalkan oke, kalau untuk komunikasi internal kita lewat WA, nanti kalau komunikasi dengan klien supaya ada buktinya kita lewat email ya. Lalu juga keterpisahan antara human dan AI. Kita semakin tipis, video-video sekarang tidak bisa memisahkan antara asli atau AI. Ya, jadi tambahkan dan akui juga misalkan bahwa dalam ini ketidaksempurnaan, bahwa ini hanya tools dan sebagainya. Ya, jadi juga cek hasil-hasilnya sesuai enggak dengan kita, diri kita. Selaras enggak gitu. Nah, vulnerability hook ini adalah bagaimana kita menyampaikan di awal supaya kita tidak kekurangan sentuhan. Ya, bahwa ini masih terbatas, bukan mendewakan teknologi. Demikian, ya telah lama sendirian sampai lupa rasa punya kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sharing saya cukupkan sampai di sini karena yang di sana sudah berpindah ke lain hati. Mohon maaf jika presentasi kurang sempurna karena yang sempurna milik mereka yang pernah berdua bersama.
Sampai jumpa di ketidaksengajaan di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada, ya, boleh kita menumpang mandi, buat apa diperpanjang kalau kita tidak bersama lagi. Terima kasih, selamat malam. Pendalaman, karena perlu pendalaman. Dua model program reseller dan barang yang jual adalah barang impor dari Cina. Saya ingin meminta saran tentang strategi program agar menarik dan mempertahankan reseller. Iya, kemudian margin dan struktur komisi yang ideal. Ya, ini kan ada hitung-hitungan soal harga, margin, dan cost. Ya. Lalu kalau strategi program, ini juga tergantung barang, tergantung situasi, dan bagaimana framingnya ke apa namanya, intervensinya ke pasar, ya, lalu branding dan positioning produk itu sendiri saya juga perlu tahu posisi di market gitu ya. Saya pernah bekerja soalnya di konsultan untuk impor alat-alat tulis, itu ATK yang di pinggiran bukan di kota. Jadi bagaimana kemudian tidak tergulung itu, sementara juga stoknya banyak karena tiba-tiba COVID, itu stoknya dari yang pinggiran masih belum paperless gitu ya, semua bahan tas segala macam, tas sekolah dan sebagainya, kalah dengan yang di toko-toko besar gitu ya, Gramedia dan sebagainya. Lalu bagaimana eksekusi dan pengelolaan program agar lancar, nah, bagaimana struktur karyawan, dan ini bicara soal divisi dan SDM yang dipunya, pengembangan jangka panjang untuk meningkatkan performa. Ini apa? Saya maksudnya mungkin perlu lebih pendalaman ya soalnya gitu. Sekilas saya mungkin agak kesulitan untuk menjawab dalam waktu singkat untuk keseluruhan ini kalau tidak ada interaktifnya. Gitu. Mungkin ada yang lain di sela pertanyaan yang lain? Kira-kira ada pertanyaan dari teman-teman nggak? Kalau misalnya udah clear, mungkin kita akhiri dengan foto bareng, boleh Pak Albert? Boleh, boleh. Boleh ya, oke. Teman-teman,